Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat hari Kamis rekan trader. Kembali lagi seperti biasa bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini. Hari Kamis tanggal 9 Januari tahun 2024. Seperti biasa market datang mengambil rekan trader memberikan sedikit analisa agar setidaknya rekan trader memiliki sedikit pandangan, memiliki sedikit acuan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Kami memberikan analisa, tapi kembali lagi hasil akhir penentuannya itu di tangan rekan trader sendiri. Oleh karena itu setidaknya analisa yang kami berikan ini memiliki sebuah manfaat untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, seperti biasa kita mulai di acara ini dari kejadian yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Kita lihat bersama-sama rekan trader. Di hari kemarin kalau kita lihat rekan trader bagaimana pasar bergerak dengan sangat luar biasa. Indeks dolar Amerika kembali lagi menapak level ketinggian yang maksimal. Di minggu ini naik sampai menembus level 109.208 walaupun akhirnya mengalami pelemahan yang signifikan dan ditutup di posisi seputaran 108.826. Bagaimanakah dengan euro uncle saham dolar rekan trader? Untuk euro uncle saham dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas euro uncle saham dolar ini mengalami pelemahan yang signifikan, turun menembus level 1.02791. Walaupun akhirnya terjadi koreksi dan ditutup di seputaran 1.03161. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat pound sterling mengalami pelemahan yang signifikan. Di sini sudah sangat jelas dia turun rekan trader sampai menembus level di seputaran 1.23196 walaupun kemudian ditutup di seputaran 1.23597. Sedangkan untuk gold kita bisa lihat dengan jelas gold sempat naik ke posisi yang sangat tinggi rekan trader di posisi 2669, tapi setelah itu imbas dari news yang dikeluarkan terutama jelang pertemuan FOMC rilisnya, rekan trader bisa lihat dia turun lagi sampai di level 2649 walaupun akhirnya kembali mengalami penguatan dan ditutup di seputaran 2662.64. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat USD yen Jepang mengalami penguatan yang sangat signifikan, naik rekan trader sampai menembus level 158.540, tapi akhirnya dia bergerak sangat datar dan ditutup di seputaran 158.329. Nah, oke rekan trader, ini adalah data hasil yang terjadi pada pasar di hari kemarin, di mana hasil ini akan memberikan sedikit acuan terhadap analisa yang akan kita lakukan pada hari ini. Dan seperti biasa untuk tema harian yang coba saya angkat hari ini adalah Trump di balik penguatan dolar. Nah, ini dia. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena kalau kita lihat dolar akhir-akhir ini menguat sangat signifikan dan faktor utama bagaimana penguatan dolar tersebut adalah bagaimana sosok seorang Donald Trump yang membuat pasar bergerak dan pasar benar-benar kembali menguat di mata uang dolar ini. Rekan trader bisa lihat bagaimana di platform dolar bisa mengalami penguatan yang signifikan di awal tahun 2025 ini. Sudah sangat jelas di sini rekan trader bisa lihat dolar Amerika dia naik sampai menembus level di sini rekan trader dolar Amerika. Bagaimana dolar Amerika ini naik sempat di tanggal 2 kemarin 109.347 dan kemarin pun juga sempat turun juga rekan trader ya di sekitaran 107, tapi dia kembali lagi mengalami penguatan yang signifikan dan kembali lagi di level 109.176 di hari kemarin. Hari ini pun juga dolar masih tetap berada di seputaran 109.050. Nah, kenaikan dolar yang sangat luar biasa ini kalau kita lihat rekan trader, dia ini tidak bisa kita pungkiri bahwa Donald Trump memberikan sedikit pengaruh yang sangat kuat terhadap arah pergerakan dari dolar rekan trader. Kita lihat bahwa kebijakan Trump yang diproyeksikan untuk melonggar regulasi bisnis dan memangkas pajak
inilah yang menjadi pendorong dalam penguatan dolar. Selain itu juga harapan untuk meningkatnya sentimen positif pasar keuangan ini sangat luar biasa sehingga dia membuat dolar ini mengalami penguatan yang signifikan. Di samping itu juga rekan trader, perang tarif yang mulai dikumandangkan oleh Donald Trump ini setidaknya membuat pasar bergejolak dan membuat pasar mencari aset safe haven. Salah satunya adalah dolar. Nah, inilah yang membuat bagaimana dolar semakin mengalami penguatan yang sangat signifikan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump semenjak dia memenangkan pertandingan, memenangkan pilpres di Amerika, ya, serta bagaimana pola perekonomian yang akan diterapkan setelah nanti dilantik pada tanggal 20 atau tanggal 21 Januari nanti, inilah yang menjadi arah bagaimana dolar Amerika bisa naik sampai level ketinggian di seputaran 109 rekan trader. Pada prinsipnya pasar sekarang lagi menunggu kebijakan yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Oleh karena itu arah pasar sekarang ini adalah lebih wait and see sambil melihat apa yang akan diterapkan setelah Donald Trump dilantik menjadi presiden. Secara garis besar pengaruh Donald Trump sudah membuat dolar Amerika meningkat dan ke depan arah pergerakan dari ekonomi Amerika ini akan disesuaikan oleh kebijakan The Fed. The Fed yang tadinya lebih dovish sekarang menjadi kelihatan sedikit menjadi hawkish karena menyesuaikan dengan arah pergerakan dari kebijakan ekonomi Amerika. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perlahan namun pasti dolar Amerika ini akan mengalami penguatan yang signifikan dan tidak tertutup kemungkinan apabila ini terjadi, dolar Amerika, indeks dolar bisa merangkak sampai di level 114 rekan trader. Sekarang sudah 109. Sebelum pelantikan, pasar masih terjadi pergolakan. Apabila nanti perang tarif dilakukan, tidak tertutup kemungkinan bahwa dolar Amerika ini bisa naik sampai ke posisi yang lebih tinggi lagi di seputaran 114. Oleh karena itu rekan trader, di awal tahun 2025 ini, kebijakan, statement, serta pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Donald Trump, inilah yang membuat pasar bergejolak dan membantu dolar Amerika untuk mencapai level tertinggi di tahun 2025 ini. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Seperti biasa, kita langsung masuk di analisa teknikal. Dan analisa teknikal ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika pada saat ini rekan trader sudah sangat jelas. Kita lihat bersama-sama bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini dia masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ya, dari sini saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia ini bisa naik ke posisi yang lebih tinggi ya sampai menurut saya ya karena hari ini akan ada berita juga ya. Jadi saya bisa berasumsi bahwa dia akan mencoba sampai di 109.231. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader. Berita yang akan dikeluarkan hari ini bisa membuat dia juga pembalikan arah. Dan dia bisa turun sampai level paling maksimum di seputaran 108.714. Oleh karena itu pergerakan pada hari ini menurut saya antara 108.714 hingga 109.231. Bagaimanakah untuk Euro USD rekan trader? Untuk Euro angka saham dolar, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari Euro angka saham dolar pada hari ini menurut saya agak sedikit mengalami penekanan. Menurut analisa saya, dia ini masih bisa turun sampai level paling terendah di seputaran 1.02831, tapi harap diperhatikan bahwa peluang untuk naik masih tetap ada. Tidak terkemungkinan dia bisa naik sampai level tertinggi di seputaran 1.03366 ya. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya setelah dia jatuh sampai level paling terendah di posisi 1.02831. Dan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini sudah sangat jelas. Menurut analisa saya, pound sterling ini masuk di pasar Eropa, dia masih punya peluang untuk turun ya sampai level paling terendah. Ya, saya berasumsi bahwa bisa sampai di 1.22536 ya. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa terjadi dan bisa membuat dia ini naik kembali lagi di posisi 1.24029.
Nah, di seputaran sini rekan trader ya. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat bersama-sama. Untuk gold rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini sudah sangat jelas. Kita lihat bersama bahwa gold pada hari ini pergerakannya sangat jelas mengalami penguatan, dan saya pikir dia ini masih akan mencoba naik sampai level paling maksimum. Saya pikir dia bisa mencoba sampai di level 2673. Masih bisa rekan trader, malahan tidak tertutup kemungkinan bisa lebih tinggi lagi rekan trader, tapi 2673 adalah nilai yang bisa dicapai untuk gold. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan membuat dia balik ke level paling terendah di posisi 2652. Jadi pada prinsipnya 2673 sampai 2652 adalah level yang bisa terjadi pada pergerakan gold hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat bersama-sama rekan trader. Arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini, menurut analisa saya, dia masih berada di seputaran, prinsipnya dia akan mencoba bergerak sampai level terendah. Saya berpikir dan saya coba menganalisa bahwa dia ini akan mencoba turun sampai level paling terendah ya, menurut saya itu di seputaran ya ini 157.882. Tapi setelah itu dia akan mencoba kembali naik lagi dengan ketinggian maksimal menurut saya itu di seputaran 158.448. Jadi pada prinsipnya dia akan bergerak sangat ya, fluktuasinya antara 157.882 sampai 158.448. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal rekan trader, harap selalu diperhatikan oleh rekan trader. Dan rekan trader, untuk hari ini harap diperhatikan bahwa kalender ekonomi hari ini yang sangat luar biasa adalah tadi malam udah rapat hasil FOMC, tapi hari ini juga harap diperhatikan bahwa klaim pengangguran awal akan dikeluarkan ya. Pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat nanti, sebelum nanti besok akan ada non-farm payroll ya. Oleh karena itu tetap diperhatikan hari ini pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat adalah waktu yang harap diperhatikan karena klaim pengangguran awal akan dikeluarkan ya, berita fundamental dari Amerika. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.